Alhamdulillah. Kenapa Ustadz? Ada Abi di sini. Masya Allah. Buat Ya. anak-anak yang pencinta Abi. Iya, ini Masya Allah suatu kesempatan loh buat kita Ustadz Ini Abi bisa kehormatan yang kesini. sangat besar. Iya, Ini Masya Allah. Abi adalah sosok yang sangat dikagumi oleh anak-anak Anak-anak, yang lagi habis benar. Quran, apal Quran, anak pesantren. Ya Terima apalagi kasih dengan banyak, cerita-ceritanya Mudah. Ustadz ya, Masya Allah. Makasih banyak. Masya Allah. Ya jamaah yang dirahmati Allah, kita masih dengan tema kita yaitu rebahan tapi pahala menggunung tinggi. Alhamdulillah. Dan tadi di sebelumnya juga Ustadz Abi juga sudah menjelaskan ke kita semua ya, salah satunya dengan memaafkan kesalahan orang lain ketika rebahan atau sebelum kita tidur. Jadi dilapangkan hatinya ya, bismillah minta pertolongan kepada Allah. Nah ini kita masih bersama Feby Palwinta. Ya, Feb, masih di sini Feb? Ya, Masya Allah. Feb, Ya Kak, ya ini pernah gak sih ada momen dalam hidup kamu tuh seharian pengennya rebahan, mau jadi kayaknya bawaannya males gitu kan. Bisa diceritain gak sih, terus sempet gak sih diomelin juga sama orang tua kamu misalnya? Boleh dong sharing ke kita Feb? ya kalau misalnya kayak pengennya rebahan mulu tuh pernah banget, malah dulu tuh sering banget kayak bawaannya mager aja, jadi kayak tiduran mau ngapa-ngapain tuh kayak males. Terus misalnya kita ada niat nih mau ngapain gitu, kayak semuanya bablas aja gitu sama si kemageran kita itu. Nah sebenarnya Feby juga mau nanya seputaran itu sih Kak, jadi kan kita juga kan bukannya nabi dan bukan sahabat Rasul ya. Nah, kadang tuh kalau misalnya mereka melakukan sesuatu kegiatan itu kan pasti selalu dipenuhi dengan zikir sama Allah gitu. Bahkan ketika mereka rebahan, mereka pejamkan mata mereka tuh masih bisa zikir sama Allah, masih bisa ingat sama Allah. Nah, yang Feby pengen tanyain itu, gimana sih caranya kita tuh bisa melakukan sesuatu hal, let's say kayak kita rebahan, tapi kita masih ingat sama Allah apa kiat-kiatnya. Karena yang sepengalaman Feby tuh kita kalau misalnya lagi rebahan tuh suka bablas gitu, jadi bablas Ya, tidur terus kita nggak ada Sampai akhirnya lupa ya. nggak ada zikir gitu sampai lupa. Nah yang pengen ditanya tuh gimana kiat-kiat atau cara biar kita tuh melakukan itu tapi tetap mengingat Allah gitu. Ya, terima kasih banyak Feby. Ya ini akan dijawab oleh Ustadz Abi. Abi ini Ustadz ini namanya kita kan ya namanya kita manusia biasa. Pasti ada yang namanya rasa males atau tiba-tiba ya ada aja gitu lelahnya. Nah ini sebenarnya bagaimana sih bahkan dalam keadaan rebahan pun kita masih bisa menjaga hati kita nih. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Silakan. Rebahan fitrah manusia. Nabi juga rebahan sehabis sholat tahajud menunggu sholat subuh. Sambil berbaring, miring ke kanan, meletakkan tangan kanannya di sebelah pipi sebelah kanan. Menunggu sholat subuh. Dan juga Rasulullah bersabda, afdalul qiyam, qiyamu Daud. Paling baiknya sholat malam, sholatnya Nabi Daud. Kana yaqumu nisfahu, dia bangun tengah malam, terus berbaring sebentar rebahan, nanti bangun lagi. Seperti itu kita melakukan rebahan. Kapan rebahan menjadi berpahala? Pertama, kalau rebahannya dia karena Allah. Sehabis ibadah rebahan, maka rebahannya berpahala. Yang kedua, ketika dia rebahan hatinya bersih, tidak menyimpan dendam, maka dia rebahannya aman. Makanya diajarkan oleh Rasulullah SAW, jangan sekali-kali menyimpan dendam saat kamu rebahan. Yang ketiga, laksanakan yang wajib, setelah itu rebahan. Jangan rebahan sebelum melaksanakan yang wajib. Akhirnya kebablasan. Seperti yang diceritakan oleh Mbak Feby tadi itu. Iya. Masya Allah, ya benar. Makasih banyak Ustadz Abi Amir penjelasannya, Masya Allah. Feby terima kasih banyak. Feby salam buat Razia, makasih ya Dek. Assalamualaikum. Makasih Kak, Ya, makasih. makasih banyak ya Feby. Waalaikumsalam. Ditunggu Makasih, Ustaz. kedatangannya sama suaminya ke sini ya. Iya insya Allah. Oke, makasih. Makasih, luar biasa ya. Aduh kalau ngobrol sama temen tuh sampai enggak ini deh. Seru banget gitu ya Allah. Ya ini berikutnya kita lanjutkan lagi ya. Jadi
memang yang namanya rebahan ini memang nggak bisa asal rebahan aja. Tadi guru-guru kita juga sudah menjelaskan ya, supaya kita juga bisa menghasilkan manfaat dan pahala yang besar gitu. Jadi niatnya juga kita harus lurusin lagi. Nah, ini benarkah rebahan ini kita bisa menghasilkan pahala yang begitu besar jika kita berhasil membaca sepertiga Al-Quran nih Ustadz. Nah, tapi kan banyak banget ya itu Abi, itu gimana nih caranya supaya kiat-kiatnya kita bisa mengalahkan males kita nih, Masya Allah. Membaca sepertiga Al-Quran. Iya, nah. Berarti 10 juz. Bisa Masya tidur Allah. enggak tuh? Itu dia. Iya. Masya Allah. Iya. Jadi Rasulullah SAW pernah menantang para sahabat siapa yang bisa membaca Al-Quran dalam semalam. Sahabat hampir-hampir juga merasakan kayaknya sulit gitu. Ternyata ada satu surah yang nilainya sepertiga Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas. Maka baca 3 kali sebelum rebahan, maka dapat pahala seperti membaca Al-Quran saat rebahannya. Bahkan juga ada lain yang surat lain seperti surah Az-Zalzalah. Pernah suatu hari seorang kakek datang ke Rasulullah. Wahai Rasul, aku sudah tua, lidahku sudah kelu, baca Quran sulit. Bisa enggak aku ditunjukkan sebuah surah yang mewakili semua Quran? Kata Nabi, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Akhirnya dia langsung pergi membaca surah itu sampai kakek itu wafat. Itu mewakili seperempat Al-Quran. Seperti juga surah An-Nasr. Idza jaa An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kata Nabi, kalau kamu baca ini rub Al-Quran. Bahkan ada seorang sahabat dia enggak nikah-nikah. Nah, halo. Jangan halo-halo Halo. gitu dong. Kok arahnya kok selalu ke Abi sana ini nih. halo gitu. Kayaknya Lagi ini serius. dia. Kayaknya Abi lagi Ini mengatakan Abi lagi serius ke gini. kiri Bi. ya. Iya. Halo gitu. Halo. Iya, ini enggak nikah-nikah. Kenapa enggak nikah-nikah? Jangan-jangan Iya, kata sahabat Rasulullah suka sekali. Ketemu sahabatnya mendorong, sudah menikah belum? Belum. Nah, gitu sahabat Rasulullah. Subhanallah. Kenapa? Karena ini fitrah manusia. Dia kebutuhan termasuk kebutuhan pokok manusia. Jadi jangan-jangan kalau nggak mau menikah, ini laki atau yang lain? Buktikan bahwa kamu laki-laki, menikah. Begitu. Aku laki Bi. Aku laki Bi. Ini dia. Iya. Makanya ini loh. ternyata apa? Banyak sahabat belum punya mahar. Nah kata Nabi, kamu kan sudah hafal Al-Kafirun? Iya. Sulusul Quran, rub Al-Quran, seperempat Quran. Kamu kan sudah hafal Az-Zalzalah? Sudah. Rub Al-Quran, seperempat Al-Quran. Kamu sudah hafal An-Nasr? Sudah. Seperempat Al-Quran. Kamu sudah hafal Al-Ikhlas? Sudah. Sepertiga Quran. Sudah. Faldazawwaj. Cukup jadi mahar itu. Masya Allah, luar biasa. Apalagi sebelum rebahan. Dia baca itu. Habis Quran. Benar. 30 juz. Luar biasa loh ini, benar-benar ya. Iya. Kiri ya. Laki alhamdulillah Bi. Saya ke kiri kena, ke kanan kena juga. Ke kanan kena, ke kiri kena. Bismillah Ustadz Abi ini doain aja nih Ustadz Syam nih Masya Allah. Ya Allah. Ya jadi luar biasa ya jamaah ini sepertiga Al-Quran itu kita bisa meliputi misalnya tadi yang sudah Ustadz Abi jelaskan ya. Al-Ikhlas, Al-Zalzalah, An-Nasr Masya Allah. Jadi benar-benar Allah tuh mudahkan kita untuk kita bisa terus berbuat pahala nih Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Abi Amir ya. Ya ini berikutnya langsung aja kita akan mengaji online di rumah aja bersama jamaah kita. Ya sesuai janji saya tadi jangan lupa langsung juga dibuka Al-Qurannya kita baca bareng-bareng yang akan dipimpin oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah silahkan kalau misalnya ada teman-teman di rumah yang sudah tersambung mungkin ini lewat Skype lagi. Ini lewat Skype lagi Ya, kan? lewat Skype lagi, Ada benar, Ustaz. yang buka silahkan dibuka. Mana orangnya? Sudah Ya, sampai. sudah Assalamualaikum. tersambung, ya. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah dengan siapa di mana? Saya Sipa di Cikarang. Passwordnya? Masya Allah. Oh nggak pakai password ya, Pakai Masya password Allah. dong. Wah di Cikarang tepatnya di ruang tamu. Siva di Cikarang, Masya Allah. Siva Nur ya, oh, Masya Allah. Ya, Naluri. Siva Nur silahkan kita baca tadi surah yang agak mudah, Masya Allah. Surah Al-Asr wal Asri dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Silahkan Siva. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Shadaqallahul adzim. Ya, jadi kalau mau wakaf, mau berhenti jangan wal asri, enggak, tapi wal as. Innal insana lafi khus. Ya, roknya kedengaran di diri sendiri aja. Jangan khusrin, jangan, tapi khus ya. Ya, khus, sin. Illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi. Jadi kalau ada tasydid, haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini Masya Allah surah yang singkat dan maknanya Masya Allah sangat luas sekali. Bahkan ulama kita mengatakan seandainya Al-Quran itu turun cuma satu surah, maka Al-Asr ini sudah cukup untuk modal manusia dunia sampai akhirat. Silahkan dibaca artinya Mbak Sifa. Artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian. 3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakillah khair untuk Mbak Sifa di Cikarang yang telah membawakan surah Al-Asr yang Masya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu. Wal asr, demi waktu atau demi masa. Kenapa? Karena ternyata langsung berasa kita yang sekarang ini. Yang lagi WFH, work from home, study from home ya. Belajar dari rumah, lecture from home, pengajian dari rumah, kemudian shopping dari rumah kalau ibu-ibu. Kemudian semuanya dari rumah. Ternyata mereka mengatakan, aduh film nih udah habis, ku nonton semua, nggak ada lagi serial yang baru ya. Aduh ini mau bikin apa lagi ya, ini mau lihat apa lagi ya. Semua live Instagram orang lain ditonton semuanya. Story orang bahkan udah ada peringatan dari Instagram, Anda sudah melewati semuanya. Bahkan ada peringatan dari handphonenya, Anda sudah terlalu lama main handphone. Mereka mengatakan ya udah mau gimana lagi karena bingung mau ngapain. Lihat kenapa Allah bersumpah demi waktu. Karena ternyata banyak di antara kita menyia-nyiakan waktu. Kata Allah terserah Anda di luar rumah ataupun di dalam rumah, Anda tetap memiliki yang namanya limited time. Anda mempunyai waktu yang sangat terbatas. Maka Allah mengingatkan tentang waktu, bukan tentang Anda di luar rumah ataupun di dalam rumah, tapi tentang waktunya. Wal asri. Kenapa ada apa dengan waktu ya Allah? Innal insana lafi khusr. Sungguh semua manusia itu dalam kerugian. Sungguh manusia itu berada di dalam kerugiannya. Mereka berada di dalam ketenggelamannya. Tenggelam dalam keadaan rugi, dalam keadaan tenggelam, dalam keadaan terlarut. Kenapa? Mereka mengatakan ya udah besok aja masih ada waktu, masih banyak waktu, masih banyak waktu. Ternyata siapa yang tidak rugi hanyalah illalladzina amanu, hanya mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang beriman tidak rugi? Karena mereka yakin saya nggak punya waktu banyak. Saya akan mempertanggungjawabkan semuanya. Mungkin saya nggak di luar rumah. Mungkin saya berada di dalam rumah untuk saat sekarang ini. Tapi ternyata ini semua akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa guru kami tadi, Abi Amir, menyampaikan bahwa Al-Zilzal itu sudah cukup. Al-Zilzal itu termasuk daripada 1/4 Al-Quran. Karena ada kalimat Allah di dalamnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Seorang sahabat pernah diperintahkan oleh Nabi. Kata baginda Nabi, engkau pergi ajarkan Al-Quran kepada orang itu. Maka orang itu bertanya, berikan saya satu surah. Diberikan surah Al-Zilzal, Al-Zalzalah. Maka kata orang ini, udah cukup. Kata sahabat, masih banyak loh surah yang lain. Kata dia, ini aja udah cukup buat saya. Karena kenapa? Ada kalimat di dalamnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan itu dimintai pertanggungjawaban, diberikan pahala, dan sebesar apapun, sekecil apapun keburukan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena di dalam rumahnya atau di luar rumahnya. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. And then bagaimana kita mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Amilus salihat, mengerjakan amal-amal soleh. Watawasaw bil haqqi, gak cukup kita beramal soleh sendirian. Penting untuk kita saling mengingatkan
tentang yang hak kok. Ya, seperti guru kami Abi Amir tadi mengingatkan bahwasanya Syam nih laki nggak sih gitu. Itu tawasau bil haqqi itu. Itu tawasau bil haqqi karena amilus solihat ya nggak cukup Yang Abi ngingetin nikah sendiri ya, nggak cukup, harus bener. ngingetin temennya, harus ngingetin Harus. santrinya, harus ngingetin anaknya, harus ngingetin muridnya. Tawasau bil haqqi. Ya, tapi Allah ingatkan di akhir ayatnya wa tawasau bis sabar dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Yang diingatkan harus sabar. Yang mengingatkan harus sabar juga Kalau Bi, ya. perempuan dilamar, Ya. kalau laki-laki melamar. Oh harus Nah, maju berarti Bi. gitu. Oh iya, berarti harus sabar. Ditolak sama gagal sama yang satu, cari yang lain Ya, gitu sabarnya. benar. Tunjukkan bahwa kamu laki-laki. Wah insya Allah Bi. Ya Allah. Maka ternyata kerugian yang sangat besar kalau kita tidak memanfaatkan waktu kita. Allah kasih kita tinggal di rumah bukan untuk menjadi kaum rebahan. Tapi tetap menjadi kaum yang produktif. Minimal Allah yang menilai usaha kita. Allah yang menilai apa yang kita perjuangkan. Manusia mungkin tidak menilainya. Tapi tetap ada nilainya di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masya Sadaqallahu Allah. Amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih Siap. banyak Ustadz Syam. Ini mohon izin Mbak Syifa ini sudah berkeluarga? Sudah. Masya Udah. Allah. Gagal Kelihatan. lagi, gagal lagi. Masya Allah, ini luar Lagi, biasa Ustadz. ya. www.ngarep.com. Apa sih kata Aca? Ya Allah. Ya, makasih banyak untuk Mbak Syifa. Terima kasih sudah mengaji bersama-sama tadi bersama jamaah juga dan Ustadz Syam. Mudah-mudahan diberikan selalu kemudahan ya Mbak dan selalu sehat. Amin. Terima Amin ya kasih. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi yang pertama di Ya. segmen sebelumnya udah nikah. Ah. Alhamdulillah. Yang kedua. Yang sekarang udah nikah nikah. juga. Jadi kayaknya belum ada harapan untuk episode Iya. kali ini ya. Mudah-mudahan episode berikutnya ya. Ya amin, amin ya rabbal alamin. Ya Masya Allah ini jamaah luar biasa tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Syam. Ini nikmat waktu ini adalah yang Allah berikan adalah benar-benar nikmat yang sangat-sangat berharga dan jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang gak ada manfaatnya ya. Bismillah mudah-mudahan Allah selalu berikan kita pertolongan ya agar kita selalu dikasih kemudahan untuk beribadah. Ya Ustadz Maulana, tapi emang benar ya ada amalan yang ringan, yang sangat ringan yang bisa dilakukan bahkan dapat dilakukan ketika rebahan nih. Tapi bisa mendapatkan pahala sedekah yang luar biasa seperti sholat tahajud. Masya Allah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Abi, makasih banyak udah bersama-sama dengan kami. Pembahasannya sangat menarik sekali. Tadi ditanya oleh Aca, apakah bisa dapat pahala seperti orang yang tahajud? Nah, orang yang sudah niat untuk tahajud, kemudian dia tidur supaya kuat bisa bangun tahajud. Kan tahajud itu salat yang harusnya dilakukan setelah bangun tidur ya di malam hari. Jadi harus butuh modal tidur sampai dia harus tidur. Ternyata ketiduran. Nah, atau bisa jadi dia sudah niat tapi fisiknya aja kondisi mata yang tidak mampu untuk buka karena mungkin kecapean dan sebagainya sampai dia tertidur. Nah, ini yang dikategorikan tetap dapat pahala tahajud karena kondisi dan memang dia sudah berniat. Terima kasih banyak kalau orang sudah berniat kebaikan artinya apa? Sudah ada kebaikan pada dirinya cuma belum kesampaian karena kondisi keadaan. Sama halnya dengan kita ya lagi ada stay home, berada di rumah. Mungkin banyak sekali yang harus kita lakukan. Biasanya kita salat berjamaah di masjid harusnya lalu kita harus salat di rumah. Saya rasa Allah Maha tahu keadaan kita, kondisi kita. Jadi kita tetap dapat pahala. Makanya doa diijabah ditandai dengan kekhusyuan. Jadi harusnya sebelum tidur harusnya berdoa. Sebelum tidur harusnya berzikir. Sebelum tidur harusnya ada niat. Segala sesuatu yang diniatkan dengan kebaikan itu akan jadi kebaikan. Apalagi sudah ada niat, insya Allah nanti setelah saya bangun tidur, saya mau bersedekah. Setelah bangun tidur, saya mau ke rumah ini untuk silaturahmi. Setelah bangun tidur, pokoknya aku yang duluan bawain air minum buat ibu nih. Pokoknya aku, jadi ada niat-niat sesuatu yang baik. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa dihidupkan. Karena maaf buat kita semuanya kalau berbicara masalah tidur, tadi sudah dijelaskan juga Ustaz Sam bahwa tidur itu bagian daripada bersaudara dengan mati. Jadi ibaratnya jika lo sudah berniat tapi tidak kesampaian karena faktor keadaan atau ketiduran, maka sudah masuk nilai pahala. Jadi kalau mau dapat tahajud ya sudah niat tahajud. Kalau orang ahli ibadah itu ya Abi ya, kalau sudah menjelang maghrib malam udah kayak
mau ada acara, ntar malam ini kita mau ada ketemu sama Allah. Jadi ada kesenangan tersendiri. Innamal a'malu Binniyat. binniyat. Setiap orang tergantung niatnya. Ketika niat hidupnya untuk ibadah, maka semua waktu dia sudah proyeksikan untuk ibadah. Iya. Ketika niatnya untuk main-main, maka semua proyeksi hidupnya untuk main-main. Ketika dia rebahan, kapan aku rebahan? Sudah diproyeksikan, sudah direncanakan. Karena apa? Karena ini saatnya aku sudah istirahat. Seperti itu. Masya Allah. Jadi kalau Imam Al-Ghazali membagi 3 Ya. malamnya, jadi 4 jam awal itu adalah bermasyarakat, 4 jam pertengahan itu adalah istirahat, 4 jam terakhir adalah ibadah kepada Allah. Masya Allah. Jadi ada haknya sesama manusia, jam 6 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 2 kepada diri untuk istirahat, jam 2 sampai subuh Ya. Allah. Jadi dibagi ya, Udah benar-benar ada jadi- manajemen waktunya juga ya Ustadz Jadi ya, Masya Allah. kondisi badan juga Ya. Jadi kalau memang ada niat tahajud, tidur siang lah. Ya benar. Ya. Jadi kembali lagi tadi kata Ustadz Maulana, ini niatnya juga ya jamaah, kita meniatkan juga, minta pertolongan juga sama Allah supaya kita dimudahin nih. Dibangunin juga bismillah sama Allah ya, mudah-mudahan bisa tahajud terus tiap malam nih. Ya jamaah yang rahmati Allah, setelah ini kita masih akan melanjutkan tausiah kita dan juga kita akan menjawab pertanyaan dari sosial media yang sudah masuk dan kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Abi Amir, Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita juga akan berdoa agar kita semua dijauhkan dari virus corona ini dan dijauhkan dari rasa malas yang membawa petaka. Subhanallah, setelah ini akan ada berita viral yang sedang menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Subhanallah.